Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dayan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini di akhir bulan Sya'ban yang mulia ini, yang di depannya akan menjadi tamu kita yang agung, bulan yang lebih mulia, itu bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang mana amalan-amalan itu dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosa dihapuskan, semua kaum muslimin bergembira menyambutnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjumpainya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu ayat-ayat puasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an 4 ayat yang berkenaan dengan puasa, yang mana termaktub ayat-ayat itu di surat Al-Baqarah. Tentunya ayat-ayat ini seperti GBHN, ya, garis-garis global, garis-garis besar tentang puasa, yang rinciannya dan bagaimana penerapannya itu ada di sunnahnya Rasulullah SAW. Maka antara Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Tidak mencukupkan atau salah orang yang menganggap cukup dengan Al-Quran dan tidak dengan sunnah. Tapi Al-Quran itu sebagai peraturan yang global, penerapannya secara rinci diterapkan langsung oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya beliau, dan juga diikuti oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in dan kita sekalian umatnya pada zaman sekarang. Ayat yang pertama yang akan kita bahas, ada 4 yang akan kita bahas. Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187. Karena 186 Allah selipkan di situ sebuah ayat yang berkenaan dengan berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sedangkan ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa yang langsung disebutkan yaitu ayat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 ini memberitahukan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang sikap seorang yang beriman terhadap seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil tentang definisi puasa. Poin yang ketiga tentang ternyata puasa itu diwajibkan juga pada umat-umat yang sebelum kita. Poin yang keempat tentang tujuan puasa, yaitu disebutkan di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Mari kita masuk secara ringkas tentang beberapa poin yang ada di ayat 183 ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Tentang sikap seorang yang beriman terhadap seruan, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta," apabila engkau mendengar. Idza sami'ta Allah yaqul, kalau engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'iha sam'ak. Coba pasang pendengaranmu dengan baik-baik. Karena apa? Fa'innahu khairun ya'muruhu aw syarrun yanha anhu. Karena biasanya setelah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, di sana itu ada perintah yang mendatangkan kebaikan atau ada keburukan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita di dunia dan akhirat. Jadi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan, mengandung keberuntungan, memberi manfaat, walaupun manfaat itu tidak kita lihat secara langsung. Dan setiap larangan itu pasti mengandung kerugian, membuat kehancuran dan keburukan. Bahkan sebagian umat-umat terdahulu ketika mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka dibinasakan dikarenakan dosa-dosa mereka ketika mereka melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian as-siyam, puasa. Ayat ini menunjukkan akan kewajiban berpuasa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya disebutkan nanti pada ayat-ayat selanjutnya bahwasanya puasa itu hanyalah ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan saja, tidak setahun penuh. Bahkan yang kalau berpuasa namanya puasa dahr, berpuasa terus tidak berbuka selama bertahun-tahun, itu tidak diperkenankan di agama kita. Yang terbaik adalah puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu puasa yang terbaik. Lalu, apa sih definisi puasa? Puasa secara bahasa bermakna menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Maka, kalau kita lihat arti bahasa puasa, seperti yang disampaikan oleh Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quran disebutkan, Al-Quran surat Maryam ayat 26, Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar puasa. Maksudnya puasa di sini tidak ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan manusia manapun. Maka puasa menurut bahasa bisa diartikan menahan diri dari apapun. Nah, maka itu siyam, saum. Kemudian secara syar'i, as-saum, berpuasa adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Mulai kapan? Mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa yang menurut syariat. Maka puasa anak kecil misalnya, puasa setengah hari, puasa sapi, puasa beduk. Nah, itu bukan puasa secara syariat, tapi latihan puasa. Ya. Maka orang-orang yang berpuasa dengan pengertian ini, mereka pertama harus berniat, ya kan? Berniatnya malam hari.
untuk puasa wajib. Nah, nanti perbedaan ulama apakah niat itu cukup sekali untuk seluruh bulan Ramadan ataupun setiap malam, itu perbedaan khilaf fikih nanti. Kemudian jelas berpuasa dimulai dengan tidak makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian poin yang ketiga tentang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Jadi ternyata puasa ini adalah amalan yang utama. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan juga pada umat-umat yang sebelum kita. Dan disempurnakan diwajibkannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan cara-cara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan kita mengetahui kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti juga diwajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu, itu menjadikan kita menjadi semangat dalam berpuasa. Karena ternyata puasa ini bukan syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Ternyata ada pada umat-umat yang terdahulu sehingga ringan. Karena bukan kamu saja loh, dulu-dulu juga diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengetahui kutiba 'alal ladzina min qablikum, kita mengetahui juga bahwasanya puasa itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ternyata syariat puasa itu udah ada dari dulu. Dan Allah memerintahkan kepada mereka sesuatu yang Allah cintai. Dan sesuatu yang Allah cintai itu yaitu puasa juga disyariatkan kepada kita sebagai bentuk pemberitahuan kepada kita bahwasanya puasa itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pensyariatan puasa pada umat ini sebagai penyempurna terhadap syariat-syariat sebelumnya. Syariat sebelumnya ada puasa, cuma cara-cara mereka yang disyariat kepada mereka. Dan umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, puasa yang paling sempurna yaitu puasanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 183 ini kita juga mengetahui tentang tujuan daripada berpuasa. La'allakum tattaqun. Untuk mencapai ketakwaan. Jadi ternyata takwa ini sebuah tujuan dari orang berpuasa. Karena dengan takwa seorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dia menang. Akan menang karena dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan faedah-faedah ketakwaan lainnya juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Para yang bertakwa diberi jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezekinya datang dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ayat lain sebutkan juga wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah agar kalian sukses, agar kalian berhasil. Maka tujuan dari berpuasa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan berpuasa seorang jadi terbiasa untuk jujur, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan walaupun memberatkan secara zahir, untuk menjauhi apa yang dilarang walaupun itu kelihatannya enak secara zahir pandangan manusia. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua tentang ayat puasa yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah sebutkan di sini ayyam ma'dudat. Jadi puasa itu pada hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, kemudian dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka baginya mengqadha, yaitu mengganti puasa pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini pada awal-awal disyariatkan puasa, seperti nanti yang akan kita jelaskan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya memberikan kebajikan, menambahkan di dalam membayar fidyah, maka fahuwa khairul lah, maka itu baik baginya. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini, Al-Baqarah ayat 184, mulai menjelaskan kepada kita tentang beberapa hukum yang ada di bulan puasa. Salah satunya disebutkan tentang bahwasanya puasa itu hanya dilakukan pada hari-hari yang ditentukan. Ayyam ma'dudat. Puasa yang wajib hanya ayyam ma'dudat, hari-hari yang tentukan saja. Bukan semua hari dalam setahun. Tidak. Hari-hari yang tentukan, yaitu hari-hari pada bulan Ramadan saja. Cuma 1 bulan di dalam 1 tahun. Jadi berpuasa tidak sepanjang tahun. Dan ini bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ayyamun ma'dudat, waktu yang tertentu, ma'dudat, bisa dihitung, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa itu cepat berlalu. Coba rasakan. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Baru masuk bulan Ramadan. Tahu-tahu sudah masuk Syawal tanpa terasa. Saking nikmatnya kita beribadah, tanpa terasa tahu-tahu sudah Syawal. Dan itu kita rasakan. Baru masuk, kok tahu-tahu sudah akhir Ramadan. Oleh karenanya, dengan ayyaman ma'dudat ini, kita dianjurkan, diharuskan untuk berusaha memanfaatkan waktu-waktu yang tertentu ini. Dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Agar kita bisa keluar dengan derajat takwa di hari akhir puasa itu selesai, yaitu hari pas Idul Fitri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai masuk kepada solusi tentang orang yang udzur puasa. Tentunya diwajibkan berpuasa bagi yang tidak punya udzur, tapi kalau ada udzur itu dikasih solusi. Dan ini disebutkan 2 kali di ayat 184 dan 185, nanti diulang lagi. Allah sebutkan faman kana minkum maridan aw ala safar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka baginya mengqadha pada hari-hari yang lain di bulan selain bulan Ramadan. Dan disebutkan di sini hanya 2, orang yang sakit ataupun orang yang sedang safar, sedang melakukan perjalanan. Sakitnya bagaimana? Sakit dalam tinjauan syariat. Bukan sekedar sakit panu, sakit kaki, kemudian nggak puasa. Enggak. Kadarnya kadar sakit yang benar-benar sakitnya itu menyebabkan kalau dia berpuasa sakitnya makin parah. Ataupun berpuasa bisa tetapi dengan kesusahan yang sangat payah. Maka tidak mengapa dia tidak berpuasa. Atau dia melakukan safar. Tentunya
sakit dan safar ini ilahnya satu, yaitu masyaqqah. Ada kesulitan di sana. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ada kesulitan, Allah berikan kemudahan dengan memberi rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat diganti fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian Allah sebutkan di sini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang mampu puasa. Nah, ini hukum pada awal-awal puasa disyariatkan. Jadi pada awal-awal disyariatkan puasa itu diberi pilihan. Kalau dia mampu, kemudian dia nggak mau puasa, boleh. Tapi syaratnya apa? Yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Memberi makan fakir miskin, membayar fidyah. Awal-awal hukum. Ketika keimanan belum menancap kuat di para sahabat. Tapi nanti di ayat 185 Allah sebutkan wajib hukumnya bagi yang tidak mempunyai udzur, sakit ataupun safar, maka dia harus puasa. Dan dia menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat, tidak safar, maka harus berpuasa. Tapi pada awal-awal hukum, orang yang mampu pun itu diberi pilihan. Boleh puasa ataupun boleh membayar fidyah. Dan fidyah ini ukurannya adalah setengah sok. Setengah sok itu, kalau kita zakat fitrah, itu 1 sok. Kurang lebih, dulu itu 2,5 kilo ya kan. Kadang 3 kilo, 2,7, kira-kira seperti itu. Kalau setengah sok ya setengahnya. 1,5 atau 1,2 setengah, seperti itu. Beras misalnya, kalau di Indonesia ya. Nah, untuk fidyah ini, faman tatawa khairan fahuwa khairun lah. Kalau mau dilebihkan dari yang diwajibkan, boleh. Misalnya 1,5. Saya mampu mau 2 kilo. Silahkan. Untuk hari yang ditinggalkan. Itu pada awal-awal disyariatkan di puasa. Nah, nanti hukum ini, hukum fidyah itu akan tetap berlaku. Jadi, hukum khiyar, memilih antara puasa dan bayar fidyah itu nanti terhapus. Nasakh. Tapi hukum fidyahnya itu tetap bagi siapa? Bagi 3 orang nanti yang akan kita sebutkan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan di akhir ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena memang betul, puasa itu lebih baik dari berbuka. Lebih baik dari segala sisi. Baik dari sisi ibadah. Karena ibadah ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis, puasa ini untukku. Dan aku yang akan membalasnya langsung. Subhanallah. Dari sisi kemanusiaan, orang akan menjadi dermawan. Karena dia merasakan kelaparan yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana ia hanya 1 hari saja, dari pagi sampai sore, merasakan laparan yang sangat luar biasa. Bagaimana orang yang tidak mendapatkan makanan dan minuman setiap harinya. Maka timbul sifat kemanusiaannya. Baik dari sisi kesehatan juga ditinjau. Bahwasanya orang berpuasa itu lebih sehat. Karena menjadikan perutnya itu mengolah makanan jadi beristirahat. Dari sisi kesehatan dilihat. Dan ada penelitian dalam hal ini. Dan banyak sisi yang lain yang menyatakan bahwasanya puasa itu lebih baik in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kamu mengetahui. Walaupun seandainya kita tidak mengetahui kebaikan puasa itu, cukuplah dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi tidak menjadi sesuatu yang wajib kita mengetahui apa keutamaan puasa. Yang menjadi titik poin bagi kita adalah kewajiban itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita ketahui faedah dan manfaatnya atau tidak kita ketahui. Ya. Jadi jangan menyatakan saya kan nggak tahu manfaatnya. Ya sudah, saya nggak. Tapi cukuplah ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus. Diwajibkan atas kalian berpuasa, maka seorang yang beriman
Sami'na wa ata'na. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan tentang fidyah. Bahwasanya disebutkan fidyah tadi itu ditentukan pada awal-awalnya bagi orang yang mampu tapi dia memilih tidak berpuasa. Dan hukum ini dinasakh, dihapus dengan ayat 185 nanti. Dan hukum fidyah itu tetap bagi siapa? Bagi tiga orang. Yang pertama bagi orang yang tua renta, orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Karena nggak mungkin ya sekarang dia tua bulan Ramadan, setelah Ramadan jadi muda, kan nggak mungkin. Jadi tetap tua terus. Dan dia tidak mampu untuk menggantinya di luar Ramadan. Maka baginya membayar fidyah. Kemudian kepada orang yang sakit. Sakitnya sakit menahun. La yurja buruhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi sakit yang nahunan gitu. Jadi setelah puasa pun dia masih sakit itu. Jadi nggak bisa dia berpuasa. Maka baginya bayar fidyah. Dan yang ketiga, menurut sebagian mazhab, bagi orang wanita yang hamil atau menyusui. Jika dikhawatirkan di dalam hamil itu, kalau dia berpuasa, janinnya itu bermasalah. Atau kalau dia menyusui, dengan menyusui, membuat bayinya itu bermasalah. Maka sebagian mazhab membayar fidyah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah sebutkan di ayat 185 ini, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini dalil yang kuat sekali bahwasanya bulan Ramadan itu bulan unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala berpuasa yang menasakh, menghapus hukum yang sebelumnya, yaitu bolehnya khiyar, memilih bagi orang yang mampu antara berpuasa dan bayar fidyah. Faman syahida minkum syahra. Barang siapa yang kalian hadir di negeri tempat tinggalnya, maksud tidak safar, di bulan Ramadan, di bulan itu, falyasum, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian Allah melanjutkan dengan ayat yang menyebutkan tentang keringanan bagi orang yang uzur. Diulangi lagi. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit ataupun safar, maka baginya mengganti di hari yang lain, maksudnya mengqadha. Dan keringanan Allah Subhanahu wa taala ini karena Allah menginginkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan keringanan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Oleh karenanya, walitukmilul iddata. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Maksudnya kalau mengqadha itu dihitung. Berapa hari di bulan Ramadan dia tinggalkan, dihitung itu. Misal 3 hari. Ya nanti
Berarti kan 1 bulan, misalnya kalau 1 bulan itu 30 hari, 3 hari ditinggalkan berarti 27. Maka dilengkapkan di luar bulan Ramadan 3 biar pas 30 kalau 30 bulannya. Kalau 29 lengkapkan hari yang ia tinggalkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian itu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Karena kita berpuasa itu atas petunjuk Allah, atas taufik dari Allah. Banyak orang yang kuat, banyak orang yang mampu, banyak orang yang punya kesempatan, tapi Allah tidak berikan taufik untuk berpuasa, maka sulit bagi mereka. Dan setelah selesai 30 hari atau sebulan Ramadan, maka akhir Ramadan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk walitukabbirullah. Kita untuk bertakwir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir. Malam takbiran. Jadi setelah beribadah kita disuruh berzikir dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian dalam berpuasa, dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita makhluk lemah. Kalau Allah tidak berikan kekuatan untuk berpuasa, tidak beri kesempatan untuk berpuasa, tidak diberi kemampuan, kita tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala yang memampukan itu semuanya. Maka kita harus bersyukur. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat Al-Baqarah 185 ini. Yang pertama, paling tidak, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dari mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan ternyata kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran juga itu diturunkan di bulan Ramadan. Coba cek sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Bahwasanya lembaran nama Nabi Ibrahim itu diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian wa unzilatit Taurah. Taurat itu di sittin madaini min Ramadan. Taurat turunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian wal Injil. Injil turunkan di 13 khalat min Ramadan. Turunkan pada tanggal 13 Ramadan. Jadi hadis ini disebutkan wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan. Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Di dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Dan kita juga perlu mengetahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 2 fase. Disebutkan oleh Ibn Abbas bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali dari Baitul Izzah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Karena kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil itu turunkan sekali, gitu. Sementara Al-Quran enggak. Turun dua kali, turun sekali ke langit dunia, kemudian setelah itu turun kedua kalinya adalah turun sesuai dengan waqa'i, dengan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kurang lebih 23 tahun Al-Quran itu turun. Dia mulai dengan Iqra dan diakhiri dengan para ulama berbeda pendapat dengan akhir daripada ayat itu. Dan pertama kali Al-Quran turunkan itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan di malam yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Lailatul Qadar. Disebutkan juga inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Diturunkan pada malam yang diberkati, yaitu malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Seperti itu.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita ya, maksudnya para sekelas Atiyah Ibnu Aswad saja bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ada keraguan dalam hatinya. Allah katakan bulan Ramadan unzila fihil Quran di Al-Baqarah. Allah sebutkan bahwasanya di Ad-Dukhan ayat 3 Allah sebutkan inna anzalahu fi lailatul mubarak. Diturunkan di malam yang berkati. Di ayat yang lain inna anzalahu fi lailatul qadar. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ini gimana ini? Maka Ibnu Abbas menyebutkan tentang penggabungan daripada ayat-ayat ini. Beliau menyebutkan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada bulan yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Masya Allah. 3 ayat digabungkan. Namanya Al-Jamu'. Al-Jamu' bainal ayat. Subhanallah. Ibnu Abbas terkenal dengan terjemahan Al-Quran, penafsir yang mendapatkan langsung doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui bahwasanya turun yang kedua Al-Quran itu dari sama'i dunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Makanya orang-orang kafir Quraisy seperti yang disebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 32 sampai 33, orang-orang kafir mengatakan waqala alladziina kafaru. Orang kafir berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Mengapa Quran ini kok diturunkan enggak sekali turun saja? Nah itu. Seperti kitab-kitab terdahulu. Allah langsung yang menjawab, kadzalika litsabbita bihi fu'adak. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu. Supaya dengan sedikit-sedikit itu jadi mantap gitu. Tahu dengan peristiwa ini, turun ayat ini, dan mudah dihafal, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, warattalnahu tartila. Dan supaya Rasulullah membacakan kepada kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, kepada kaum muslimin juga untuk mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an yang diturunkan sesuai dengan peristiwa itu. Kemudian di ayat selanjutnya wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Allah sebutkan tidaklah orang-orang kafir itu ketika membawa sesuatu yang aneh berkenaan Al-Qur'an begini Allah melainkan Allah datangkan kepada mereka sesuatu yang benar. Allah yang bantah. Wa ahsana tafsir. Allah bantah dengan bantahan yang paling baik penjelasannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang 185 ini menyebutkan juga poin yang kedua tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia. Fungsi daripada Al-Qur'an itu. Apa fungsinya? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pembedaan antara hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini menjelaskan kepada kita sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Melarang kepada kita sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang benci. Sebagai petunjuk dan hujah-hujah, maka orang-orang yang mau hujahnya kuat, dalilnya kuat, hendaknya dia bersama Al-Quran. Karena Al-Quran itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Yang tidak ada kekeliruan di dalamnya. Dan ini sudah terbukti. Dan barang siapa yang menginginkan hidayah, hendaklah dia mencari hidayah dengan Al-Quran. Karena dengan berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah Rasulullah SAW, dia tidak akan tersesat selamanya. Kalau dia pegangnya dengan benar. Dan dengannya kita mengetahui mana yang halal, mana haram. Maka seorang muslim yang tidak baca Al-Quran, tentunya dia akan jauh dari hidayah ini. Apatah lagi dia tidak mengetahui tafsirnya, apatah lagi dia tidak mengetahui hal-hal yang ada di dalamnya. Paling tidak dia bisa membaca, kemudian merenungi, mentadaburi, kemudian mengetahui artinya, sehingga dia bisa mengetahui tentang apa sih surat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib, yang harus dilaksanakan, yang haram, yang harus ditinggalkan. Dan dia berusaha untuk mengaji tentang kitabnya, yaitu Al-Quran.
Dan musuh-musuh Islam sangat mengetahui hal ini sehingga menjauhkan kaum muslimin dari kitabnya. Ketika seorang itu jauh dari kitabnya, maka dia tidak punya pegangan. Jadi pegangan apa saja dia pegang, walaupun itu tidak pantas untuk dipegang, dia tidak punya arah kembali. Kemana dia kembali? Padahal semuanya kalau dia mau kembali ke Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan urwatul wuthqa, sebuah pegangan yang kuat yang membuat mereka menjadi kuat di dalam berpijak, mampu menggunakan kepalanya karena mereka berpegang langsung kepada kalam ilahi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang bisa kita ambil dari ayat ini juga tentang wajibnya puasa bagi yang menemui Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir menemui bulan ini, wajib baginya berpuasa. Nah, kalau dia tidak sedang sakit, dia tidak safar, tidak ada halangan-halangan untuk berpuasa, dan dia masuk pada bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Ini ayat yang menasakh tentang bolehnya memilih antara berpuasa dan membayar fidyah. Kemudian Allah lanjutkan tentang keringanan yang disebutkan di ayat sebelumnya, tapi ini sebagai bentuk takkid dan sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terbukti disebutkan 2 kali. Allah sebutkan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau perjalanan kemudian berbuka. Nah, itu ada takdirnya. Kemudian dia berbuka. Karena kalau misalnya orang yang sakit atau orang yang safar kemudian dia berpuasa dan tidak berbuka, maka tidak ada baginya faidatu min ayyamin ukhra, dia tidak qadha. Kalau dia sakit dan memaksakan diri untuk berpuasa. Kalau ia sedang safar, kemudian memaksakan untuk berpuasa, maka dia nggak ada qadha. Maka ayat ini, man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara. Kalau seandainya dia sakit dan safar kemudian berbuka, maka baginya juga ada qadha pada hari-hari yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Ketika orang yang nggak bisa puasa sudah diwajibkan tapi nggak bisa puasa, benar-benar uzur, ya sudah, ambillah rukhsah untuk tidak berpuasa. Baik tidak berpuasa dikarenakan sakit yang sedikit, yang tidak mampu dia untuk berpuasa, ataupun safar, maka ganti dia di hari yang lain. Ataupun misalnya sakit yang menahun, maka ganti dengan fidyah. Ataupun misalnya dia tua renta, tidak bisa mengganti, maka diganti dengan fidyah. Dan ini kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hambanya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hal ini. Karena waktu yang singkat kita lewati saja. Kita langsung menuju kepada poin selanjutnya tentang ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Tentang menyempurnakan qada Ramadan. Jadi bagi yang orang tidak berpuasa kemudian karena udzur dan segala macamnya, maka diingat-ingat itu harinya. Berapa hari? Dihitung. Kemudian diganti pada hari yang lain kalau memang dia bisa mengqadhanya. Kalau tidak bisa, dia harus hitung itu berapa fidyah yang harus dia keluarkan. Dan pada akhir ayat ini Allah sebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Dan bentuk zikir setelah ibadah kita temui di ibadah-ibadah yang lain. Allah sebutnya di sini, setelah kita berpuasa, kita berzikir di malam takbiran. Takbir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir. Di misalnya
Di dalam sholat. Kita setelah melakukan sholat, apa yang kita lakukan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian juga kita temui di ayat yang lain setelah haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila telah selesai haji, maka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu kalian itu setelah haji membanggakan banyak-banyak. Maka berzikir, sekarang ganti dengan zikir. Ataupun misalnya di ayat yang lain tentang fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Seperti orang yang di ayat ini disebutkan setelah sholat Jumat ya, kemudian bertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak supaya beruntung. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di akhir ayat la'allakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Jadi kita mengetahui akan karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk kita bersyukur. Karena kita beribadah itu atas karunia Allah, karena taufik Allah Subhanahu wa taala, bukan saya enggak, kita enggak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kita. Dengan itu kita terjauh dari sikap takabur, sombong, apalagi riya. Dalam puasa riya apa? Tujuan riya. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan. Jadi haruslah kita bersyukur atas ibadah yang Allah mudahkan. Kemudian dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan kebahagiaan kepada kita karena bersyukur kita itu dimudahkan untuk beribadah yang lain. Jadi bentuk tambahannya adalah ketika kita bersyukur karena kita bisa berpuasa, Allah mudahkan kita untuk ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah, berpuasa, ataupun ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sebenarnya masih ada satu ayat lagi, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 185, tapi saya lihat kayaknya sudah terlalu panjang ini ya, 3 ayat ini. Mungkin kita cukupkan di sini, kita taruh 187-nya di waktu yang khusus kayaknya ini. Gimana? Saya lihat teman-teman sudah melihat ke sana sini, sudah nggak fokus ini. Halo. Karena memang 3 ayat ini subhanallah udah panjang, dan ayat selanjutnya berkenaan dengan sebenarnya 186 itu wa idza sa'alaka ibadi, tentang berdoa. Tapi Allah Subhanahu wa taala selipkan ayat doa di 3 ayat tentang puasa dan 1 ayat setelahnya tentang puasa juga. Apa sir di situ? Apa rahasia di situ? Mungkin rahasianya adalah salah satu waktu istijabah, waktu dikabulkan doa itu adalah saat-saat orang berpuasa. Mungkin seperti itu. Allah alam. Ini mungkin ayat 187 kita simpan dulu. Mudah-mudahan kita ada waktu lain sebelum Ramadan untuk kita bisa selesaikan ini. Mungkin begitu Pak Anto. Karena saya lihat teman-teman sudah terlalu panjang. Terima kasih. Gak apa-apa Ustaz. Di sana maghrib ya Ustaz? Sebentar lagi maghrib. Bentar lagi. Ya udah. Nah, terima kasih Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan?